Selamat datang di channel Bola Barca, channel yang akan membahas berita terbaru dari Barcelona. Jika Anda fans sejati Barcelona, Anda wajib klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Barcelona. Terima kasih, Visca Barca. Clement Lenglet kontrak baru dan gaji 97 miliar per tahun. Clement Lenglet menjadi sorotan saat Barcelona gagal menang atas Cadiz. Kini, kontrak baru yang diberikan Barcelona untuknya pun disebut sebagai sebuah blunder yang fatal. Barcelona berjumpa Cadiz pada laga pekan ke-24 La Liga. Pada laga yang digelar di Camp Nou itu, Barcelona hanya bermain imbang 1-1. Barcelona unggul lebih dulu pada menit ke-32 dari gol penalti Lionel Messi. Namun, keunggulan itu sirna ketika Alejandro Fernandez mencetak gol 1 menit jelang waktu normal usai. Clement Lenglet dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab atas hasil imbang tersebut. Sebab terlepas dari kontroversi penalti atau tidak, Lenglet membuat kesalahan yang sangat fatal di lini belakang. Lenglet melakukan pelanggaran yang dinilai tidak perlu. Momen itu berujung pada hukuman penalti untuk Barcelona. Ini bukan kali pertama Lenglet membuat kesalahan. Pada laga El Clasico lalu, Lenglet dengan ceroboh menarik baju Sergio Ramos dan Real Madrid pun mendapatkan penalti. Lenglet juga menjadi sasaran kritik saat mendapat kartu merah di laga melawan Celta Vigo pada pekan keempat La Liga. Beruntung saat itu Barcelona menang dengan skor 3-0 dan kesalahan Lenglet bisa ditutupi. Usai melanggar Ruben Sobrino, Lenglet nampak dengan wajah tersenyum. Ketika beberapa pemain Barcelona melakukan protes pada wasit, dia nampak tenang. Fans Barcelona di media sosial pun marah besar padanya. Sementara itu, pelatih Ronald Koeman mengakui bahwa Lenglet tidak seharusnya melakukan pelanggaran yang ceroboh dan berakibat penalti itu. Saya pikir penalti itu dipertanyakan, tapi penalti juga bisa diberikan. Saya tidak tahu apakah bek harus mengambil risiko mengejar bola itu, mungkin tidak, kata Lenglet. Clement Lenglet menjadi salah satu pemain yang mendapat kontrak baru dari Barcelona. Dia menekan kontrak hingga 2026 pada tanggal 20 Oktober tahun 2020, beberapa waktu sebelum Josep Maria Bartomeu mundur dari posisi presiden Barcelona. Pada kontrak tersebut, Lenglet mendapat gaji 5,7 juta euro atau sekitar 97 miliar per tahun. Kini, kontrak tersebut menjadi masalah serius di Barcelona. Beban gaji Lenglet sangat memberatkan bagi klub. Apalagi, Barcelona harusnya tak perlu memberi kontrak baru pada pemain asal Prancis. Sebelum menekan kontrak baru, Lenglet masih punya kontrak sampai Juni tahun 2023. Barcelona pun disebut membuat blunder pada kasus kontrak baru ex-pemain Sevilla tersebut. Sulit bayangkan trofi La Liga, tapi Barcelona harus mencoba. Hasil imbang dengan Cadiz akhir pekan kemarin terasa bak tamparan bagi Barcelona. Mereka membuang peluang untuk memangkas jarak dari Atletico Madrid di puncak klasemen sementara. Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021, Barca hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan Cadiz di Camp Nou. Torehan 1 poin tidaklah cukup mengingat Real Madrid berhasil menang dan Atletico Madrid kalah. Seharusnya Barca bisa memanfaatkan kekalahan Atletico untuk memangkas jarak. Sayangnya mereka gagal dan kini tertinggal 8 poin dari Atletico, cukup jauh. Bagi Pique, hasil imbang 1-1 ini sangat sulit diterima. Barca seharusnya menang lawan Cadiz yang relatif lebih lemah. Permainan Barca kurang maksimal, tumpul di depan dan buruk di belakang. Hasil ini sulit diterima karena kekalahan Atletico seharusnya memberi kami peluang. Dan ini adalah pertandingan di mana lawan membuat kami kesulitan. Bermain begitu dalam, ujar Pique kepada Marca. Kami menciptakan cukup banyak peluang dan ada 2 gol yang dianulir. Lalu penalti di menit ke-90, hasil ini sulit diterima. Namun, mengingat hasil kami sebelumnya kalah 1-4 dari PSG, yang terpenting adalah mentalitas untuk meraih 3 poin, imbuhnya. Selisih 8 poin dari Atletico Madrid jelas cukup lebar. Barca harus tampil sempurna pada beberapa laga ke depan. Pique tahu saat ini gelar juara tampak sulit dibayangkan, tapi setidaknya Barca harus mencoba. Barcelona tertarik beli Erling Haaland. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, tidak bisa memberi jawaban ihwal rumor transfer Erling Haaland. Sebab, kata Ronald Koeman, semua rencana Barcelona tergantung pada presiden baru. Erling Haaland menjadi perhatian banyak klub papan atas Eropa.
Sebab pemain 20 tahun tersebut tampil sangat bagus sejak pindah ke Borussia Dortmund pada Januari tahun 2020 lalu. Sejauh ini, Haaland telah tampil pada 43 laga untuk Dortmund di semua kompetisi. Mantan pemain RB Salzburg itu telah mencetak 43 gol. Catatan yang impresif bagi pemain semuda Haaland. Banyak klub papan atas Eropa disebut tertarik pada servis Erling Haaland. Selain Real Madrid, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United, ada juga Barcelona dalam daftar peminat jasa Haaland. Barcelona butuh penyerang top usai melepas Luis Suarez awal musim lalu. Barcelona juga butuh pemain yang bisa menjadi tumpuan gol ketika Lionel Messi tak lagi muda dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, apakah Ronald Koeman tertarik untuk membeli Haaland? Saya punya ide-ide saya sendiri untuk masa depan Barcelona, tetapi saya harus menunggu siapa yang menjadi presiden baru untuk duduk dan bicara masa depan klub, ucap Koeman dikutip dari Marca. Barcelona punya segudang daya tarik bagi pemain bintang, tidak terkecuali Haaland. Akan tetapi, jika melihat kondisi terkini klub asal Katalan, peluang Haaland pindah ke Barcelona cukup kecil. Barcelona sedang dalam kondisi finansial tidak bagus. Mereka dilaporkan punya hutang dalam jumlah yang banyak. Barcelona bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli pemain bidikan awal musim lalu. Memphis Depay, Eric Garcia, dan Gini Wijnaldum menjadi contoh pemain bidikan Koeman yang gagal dibeli Barcelona. Mereka harus menunggu hingga ketiganya berstatus bebas transfer awal musim depan. Clement Lenglet menangis di mobil setelah Barcelona keok. Bek Barcelona Clement Lenglet terlihat menangis di mobilnya setelah timnya diimbangi Cadiz 1-1 pada lanjutan Liga Spanyol di Camp Nou, Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Pemain Prancis itu mengalami masa-masa sulit di Camp Nou. Hasilnya, pasukan Ronald Koeman kini harus berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Clement Lenglet bermain buruk ketika Barcelona gagal memetik poin penuh dari Cadiz. El Barça unggul lebih dulu melalui gol penalti Lionel Messi. Namun, Cadiz berhasil melesakkan gol balasan ketika pertandingan tinggal menyisakan beberapa menit. Gol balasan Cadiz dicetak oleh Alex Fernandez pada menit ke-89. Dia mendapat hadiah penalti dan langsung dieksekusinya sendiri. Laga tersebut benar-benar menjadi malam yang mengecewakan bagi Barcelona dan Lenglet. Pelanggaran Lenglet lah yang membuat wasit menghadiahkan penalti kepada Cadiz. Clement Lenglet melakukan pelanggaran yang tidak perlu terhadap Ruben Sobrino dan berujung fatal. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna begitu saja. Lenglet tampaknya sangat menyesali kesalahannya itu. Media Spanyol Mundo Deportivo, seperti dikutip Daily Star, Senin tanggal 22 Februari tahun 2021, mempublikasikan video dari fans yang menunjukkan sang bek tengah menangis di mobilnya setelah pertandingan. Clement Lenglet terlihat menyekam matanya saat para penggemar berkumpul di sekitar mobilnya dan memotretnya. Bukan kali ini saja Lenglet melakukan aksi yang merugikan Barcelona. Dia juga melakukan pelanggaran yang berujung penalti saat menghadapi Real Madrid dan Juventus. Saat Barca meladeni Real Madrid pada Oktober tahun 2020, Lenglet membuat tim lawan dapat hadiah penalti dan dieksekusi Sergio Ramos. Adapun saat laga kontra Juventus di Liga Champions pada Desember tahun 2020, Barca juga kebobolan melalui penalti Cristiano Ronaldo yang berawal dari pelanggaran Lenglet. Bek rajin blunder, Barcelona hampir lupa rasanya clean sheet. Kesalahan barisan bek lagi-lagi jadi penyebab Barcelona kehilangan poin. Kali ini ada Clement Lenglet yang membuat pelanggaran di kotak penalti. Kemenangan Barca di depan mata pun sirna. Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021, Barca ditahan imbang Cadiz dengan skor 1-1 di Camp Nou. Cadiz baru menyamakan kedudukan di menit ke-89 lewat penalti yang dimulai dari kesalahan Lenglet. Hasil ini pun terasa seperti kekalahan bagi Barca. Seharusnya Cadiz merupakan lawan mudah dan bisa jadi batu pijakan untuk bangkit usai dihajar PSG 1-4 beberapa hari sebelumnya. Mencetak gol adalah cara untuk memenangi pertandingan sepak bola. Namun, tim baru bisa jadi juara jika punya pertahanan tangguh. Barcelona jelas sedang tidak di level itu. Sport mencatat untuk 8 pertandingan beruntun Barca telah membiarkan lawan mencetak gol. Laju buruk ini dimulai di laga kontra Rayo Vallecano, nyaris sebulan lalu. Barca terakhir meraih clean sheet pada tanggal 24 Januari ketika mereka mengalahkan Elche 2-0.
Setelahnya mereka terus kebobolan pada 8 laga beruntun sampai sekarang. Tercatat Barca hanya bisa mengumpulkan 12 clean sheets dari 37 pertandingan musim ini, di bawah 30%. Inilah bukti mengapa Barca sulit tampil konsisten. Gagal menang atas Cadiz kali ini benar-benar jadi pukulan telak bagi Barca. Koeman pun mengakuinya. Hasil ini sangat mengecewakan karena Barca melewatkan 2 peluang untuk bangkit ke jalur kemenangan dan peluang untuk memangkas jarak dari Atletico. Kabar baik buat Barcelona, Manchester City tegaskan tidak mengejar Lionel Messi. Barcelona mendapatkan kabar baik seputar masa depan sang bintang, Lionel Messi. Kans mereka untuk mempertahankan pemain asal Argentina itu semakin besar setelah Manchester City memilih mundur dari perburuan. Seperti yang diketahui, kontrak Messi bersama Barcelona akan berakhir pada musim panas mendatang. Sebenarnya ia sudah bisa mengikat prakontrak dengan klub lain sesuai dengan regulasi Bosman Rules. Seharusnya Messi sudah melakukan itu sejak bulan Januari lalu. Toh ia memendam keinginan meninggalkan Camp Nou sejak musim panas kemarin. Meski begitu, ia belum membuat keputusan terkait masa depannya. Tidak banyak klub yang bisa menampung Messi mengingat gajinya bersama Barcelona sangat tinggi. Selain Manchester City, ia juga kerap dikaitkan dengan raksasa Prancis yang juga dikuasai pengusaha dari Timur Tengah, PSG. Dalam beberapa pekan terakhir, PSG terlihat menggencarkan upaya untuk membawa Messi ke Parc des Princes. Bahkan ada dugaan kalau mereka merupakan dalang dari pemberitaan Les Parisiens yang memajang foto Messi mengenakan jersey PSG di halaman depan. Beberapa pemain serta staf kepelatihan pun menyatakan kesiapannya untuk menyambut kedatangan Messi, yang sempat membuat Ronald Koeman berang. Lantas bagaimana dengan Manchester City? Alih-alih meramaikan rumor, klub raksasa Inggris tersebut justru memilih menjauh darinya. Juru bicara klub menyatakan kalau The Citizens tidak punya keinginan mendaratkan Messi di Etihad Stadium musim panas nanti. Tidak ada penawaran yang dibuat pada musim panas atau setelahnya, dan juga tidak ada perbincangan, ungkap sang juru bicara klub kepada Sky Sports. Messi sendiri sempat memberikan indikasi akan bertahan di Camp Nou. Namun, setelah menelan kekalahan memalukan kala bertemu PSG di ajang Liga Champions baru-baru ini, Rivaldo selaku legenda klub jadi ragu bisa melihat Messi bertahan lebih lama.